yang akan menjelaskan tentang penyebaran data pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Perkenalkan, saya Nur Atika dan teman kelompok saya Nani Aulia, saya Alda Febrianti, dan saya Rene Anjeli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang range atau jangkauan, yaitu pada salah satu materi tentang penyebaran data dalam statistika, yang dimana jangkauan atau R atau yang bisa disebut juga dengan range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil pada suatu data tunggal. Untuk data tunggal ini, R sama dengan X max min X min, di mana X maksimal ini adalah nilai data terbesar dan X minimal ini adalah nilai data terkecil. Adapun contoh pada range atau jangkauan pada data tunggal ini yaitu tentukan jangkauan dari data-data di bawah ini, yang dimana datanya adalah 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, 20. Untuk menyelesaikan contoh ini yaitu kita menentukan terlebih dahulu X max-nya yaitu 20 dan X minimalnya yaitu 3. Dimana dari rumusnya tadi R sama dengan X maksimal dikurang dengan X minimal, itu berarti nilai X maksimalnya tadi 20 dikurang dengan 3 sama dengan 17. Maka nilai range dari data ini yaitu 17. Selanjutnya yaitu adapun range atau jangkauan pada data kelompok. Untuk sebaran data kelompok, nilai data terbesar diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai data terkecil yaitu diambil dari nilai kelas terendah. Di sini ada data kelompok yang dimana nilai tengah kelas terendahnya yaitu berarti nilai yang ini, mana nilai tengah kelas terendah pada data kelompok ini yaitu 5 ditambah dengan 3 dibagi dengan 2 yaitu 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4. Dan untuk nilai tengah kelas tertinggi itu yang ini. Yang ini berarti 18 ditambah dengan 20 dibagi dengan 2 yaitu 38 dibagi dengan 2 sama dengan 19. Nah, untuk menentukan nilai range atau jangkauan pada data kelompok ini yaitu rumusnya X maksimal dikurang X minimal. X maksimalnya tadi kita mendapatkan 19 dikurang dengan X minimalnya yaitu 4, itu berarti hasilnya sama dengan 15. Baiklah, selanjutnya yaitu ada simpangan baku atau standar deviasi. Di mana untuk simpangan baku itu ada dua, simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data kelompok. Untuk simpangan data tunggal yaitu simpangan baku atau standar deviasi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara nilai-nilai data dengan nilai rata-ratanya. Di mana untuk populasi N sama dengan N lebih besar dari 30 dirumuskan populasi sama dengan akar sigma X negatif mu pangkat 2 per N. Untuk sampel N lebih kecil dari 30 yaitu rumusnya S sama dengan akar sigma X negatif X bar pangkat 2 per N negatif 1. Ada simpangan baku data tunggal. Contohnya yaitu diberikan sampel dengan data 8, 7, 10, 11, 4, di mana kita disuruhkan menentukan simpangan bakunya. Di mana di sini ada tabel XI yaitu sampel dari data 8, 7, 10, 11, dan 4. Untuk XI minus X bar, di sini kan 0. Kenapa 0? Kita kurangkan 8 dikurang 8 atau 8 itu didapat dari rata-rata X bar ini, di mana 8 dikurang 8 itu 0, 7 dikurang dengan 8 itu minus 1, 10 dikurang dengan 8 yaitu 2, 11 dikurang 8 itu 3, 4 dikurang 8 itu hasilnya minus 4. Selanjutnya XI negatif X bar pangkat 2. Di sini kenapa 0? Kita kuadratkan dari X ini per X bar, di mana 0 pangkat 2 itu 0, min 1 pangkat
45 sampai 49 menghasilkan frekuensinya itu 12. 50 sampai 54 menghasilkan frekuensinya itu 19. 55 sampai 59 menghasilkan frekuensinya itu 31. 60 sampai 64 menghasilkan frekuensinya itu 20. 65 sampai 69 menghasilkan frekuensinya itu 6, dan yang terakhir itu ada 70 sampai 74 menghasilkan frekuensinya itu 4. Di mana frekuensinya ini kita jumlahkan atau kita tambahkan, maka dari itu jumlahnya frekuensinya itu 100. Tuh, di mana di sini ada X menghasilkan yaitu 42. Di mana 42 ini yaitu dari 40 ditambah dengan 44 dibagi dengan 2, maka menghasilkan X-nya itu 42. Untuk 47 ini juga sama, 45 ditambah dengan 49 dibagi dengan 2 hasilnya 47. 50 ditambah dengan 4 dibagi dengan 2 itu hasilnya 52 sampai dapatlah 72. Untuk Fx dia adalah 336 ini dari 42 dikali dengan 8 hasilnya 336. 47 dikali dengan 12 hasilnya 564. 52 dikali dengan 19 hasilnya 988 dan seterusnya sampai dia menghasilkan 288. Nah, untuk 5585 ini tinggal kita jumlahkan Fx-nya ini. Dimana ini didapatkan si X negatif mu. Dimana kita harus mencari mu-nya dulu, yaitu rumusnya sigma Fx per sigma F. Dimana didapatlah 55,85 ini dari Fx dibagi dengan 100. Bila 55,85 ini dibagi dengan 100 hasilnya 55,85. Terus X negatif mu ini min 13,85 dari X ini 42 dikurang dengan 55,85 itu didapatkan min 13,85. Nah, untuk min 8,85 ini 47 dikurang dengan 55,85. Nah, untuk min 3,85 ini dari 52 dikurang dengan 55,85 dan seterusnya sampai menghasilkan 16,15. Selanjutnya untuk X negatif mu pangkat 2, di mana di sini hasilnya 191,8225. Ini X negatif mu ini kita pangkatkan, di sini kan ada pangkat. Nah, kita pangkatkan min 13,85 pangkat 2. Nah, memperoleh 191,8225. Nah, selanjutnya yaitu min 8,85 kita pangkatkan 2. Nah, dapatlah hasilnya 78,3225. Min 3,85 juga kita pangkatkan 2. Nah, menghasilkan 14,8225 dan seterusnya sampai menghasilkan 260,82,8225. Selanjutnya yaitu tabel tabel Fx negatif mu pangkat 2, di mana menghasilkan 1534,58 ini dari frekuensi 8 ini. 8 kita kalikan dengan 191,8225, maka ia menghasilkan 1534,85. Dan ini juga sama, kita frekuensi itu 12 dikalikan dengan 78,3225 menghasilkan 939,87. 14,825 dikalikan menghasilkan 251,63 sampai 1043,29. Nah, kita jumlahkan ini, maka ialah menghasilkan 5342,75. Selanjutnya kita peroleh standar deviasinya, yaitu S sama dengan akar sigma Fx negatif mu pangkat 2 per N sama dengan akar 5342,75 nilai dari hasil Fx negatif mu pangkat 2. Nah, terus kita bagi dengan frekuensinya yaitu 100, maka didapatlah 7,31. Selanjutnya itu ada ragam atau varians. Ragam atau varians ini adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data yang tersebar. Ragam itu dari kumpulan data X1, X2, X3 sampai Xn. Didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-rata atau min. Dinotasikan dengan S kuadrat. Rumus dari ragam atau varians ini adalah S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Si minus X bar kuadrat per N. Untuk contoh soalnya, seperti contoh soal
Q2 kuartil kedua atau median, yaitu 50% data pertama persentil ke-50. Q3 kuartil ketiga 75% data pertama persentil ke-75. Selanjutnya ada cara menentukan kuartil. Yang pertama, kita urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Kedua, tentukan Q2 atau median sebagai nilai tengah data. Ketiga, Q1 adalah median dari setengah data bagian bawah. Q3 adalah median dari setengah bagian atas. Di sini ada contoh perhitungan kuartil. Misalkan ada data 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Q2 yaitu median sama dengan 11, yang berarti nilai tengahnya itu 11. Q1 yaitu median dari bagian bawah yaitu 6, dan Q3 median dari bagian atas yaitu 16. Selanjutnya ada interquartile rate atau IQR. Interquartile rate IQR adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan seberapa besar rentan data di tengah 50% data dengan mengabaikan outlier. Rumus IQR yaitu Q3 dikurangi Q1. Contoh perhitungan IQR dari data sebelumnya yaitu Q1-nya 6, Q3 16, ya kita masukkan nilainya 16 dikurang 6 berarti 10. Di sebelahnya ada interpretasi IQR. IQR besar, data tersebar luas di bagian tengah. IQR kecil, data lebih terkonsentrasi di sekitar median. IQR digunakan untuk mengidentifikasi outlier dengan aturan, yaitu nilai ekstrim di bawah Q1 1,5 dikali IQR atau di atas Q3 ditambah 1,5 dikali IQR dianggap outlier. Contoh pendeteksi outlier yaitu jika IQR sama dengan 10, maka batas bawahnya yaitu 1,5 dikali IQR sama dengan 6 dikurang 1,5 dikali 10 sama dengan minus 9. Batas bawah yaitu Q3 ditambah 1,5 dikali IQR sama dengan 16 ditambah 1,5 dikali 10 sama dengan 91. Jika ada nilai di bawah minus 9 atau di atas 31, maka nilai tersebut adalah outlier. Baiklah, selanjutnya yaitu koefisien variasi atau coefficient of variation atau CV. Koefisien variasi adalah ukuran penyebaran relatif dalam statistik yang menunjukkan seberapa besar variasi data dalam suatu kumpulan data dibandingkan dengan rata-ratanya. CV sering digunakan untuk membandingkan keragaman dua atau lebih kumpulan data dengan satuan yang berbeda atau skala yang berbeda. Di sini terdapat rumus koefisien variasi, di mana rumusnya CV sama dengan populasi standar deviasi data per mu atau rata-rata dikali dengan 100%. Nah, CV dinyatakan dalam persentase sehingga lebih mudah untuk dibandingkan antara kelompok data yang berbeda. Di sini ada interpretasi koefisien variasi. CV rendah misalnya kurang dari 10%, variasi dalam data kecil dibandingkan rata-rata data lebih homogen. CV tinggi misalnya data lebih besar dari 30%, variasi dalam data besar dibandingkan rata-rata data lebih heterogen. CV digunakan untuk membandingkan variabilitas antara kelompok data meskipun memiliki skala pengukuran yang berbeda. Di sini terdapat contoh. Contohnya membandingkan harga produk A memiliki harga rata-rata 50.000 dengan standar deviasi 5.000. Produk B memiliki harga rata-rata 100.000 dengan standar deviasi 15.000. Hitung CV menggunakan masing-masing produk, yaitu rumusnya CVA sama dengan kita masukkan deviasinya 5.000 per 50.000, kita harga rata-rata produk dikali dengan 100 yaitu 10%. Selanjutnya yaitu CVB sama dengan kita masukkan standar deviasinya 15.000 lalu dibagi dengan harga rata-ratanya yaitu 100.000 dikali dengan 100 mendapatkan hasil 15%. Produk B memiliki variasi harga yang lebih tinggi dibandingkan produk A karena CV-nya lebih besar. Di sini ada aplikasi koefisien variasi dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi dan keuangan, produksi dan kualitas, statistik medis. Yang pertama yaitu ekonomi dan keuangan. Menilai risiko
perawatan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu simpangan rata-rata. Di mana simpangan rata-rata itu adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata dan selisih absolut setiap nilai data terhadap rata-rata data. Ini memberikan gambaran seberapa jauh data menyebar dari nilai tengahnya ke rata-ratanya. Selanjutnya, di mana simpangan rata-rata itu dapat kita bagi dalam data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya saya akan membahas pada data tunggal, di mana sini terdapat contoh soal. Tentukan simpangan rata-rata dari data 2, 1, 4, 2, dan 6. Untuk mencari simpangan rata-ratanya, kita terlebih dahulu mencari nilai rata-ratanya, di mana X bar sama dengan kita masukkan nilai ini, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6. Terus kita bagi dengan jumlah dari semua data, yaitu 5. Di mana dari semua nilai ini kita jumlahkan itu mendapatkan 15, terus kita bagi dengan 5. Jadi 15 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3. Untuk mencari simpangan rata-ratanya itu menggunakan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar per N. Dari rumus ini kita masukkan nilai data yang telah kita ketahui, terus kita kurangkan dengan nilai rata-rata yang telah kita dapatkan, yaitu 3. Setiap data dikurangkan dengan nilai rata-rata yang kita dapat. Terus kita bagi dengan 5, di mana hasilnya itu yaitu dari 2 dikurang 1 itu 3, 1 dikurang 3 itu 2, 4 dikurang 3 itu 1, 2 dikurang 3 itu 1, dan 6 dikurang 3 itu 3. Terus kita bagi dengan nilai N atau jumlah, yaitu 5. Di mana dari hasil ini kita dapatkan nilai itu 8, terus kita bagi 5. Dari 8 dibagi 5 ini kita dapatkan hasil yaitu 1,6. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan simpangan rata-rata pada data kelompok. Di mana di sini kita mempunyai nilai yaitu 30 sampai 39 dengan frekuensi 3, 40 sampai 49 itu dengan frekuensi 7, 50 sampai 59 dengan frekuensi 6, dan 60 sampai 69 itu frekuensinya ada 4. Kemudian kita jumlahkan semua frekuensi ini, yaitu dihasilkan 20. Untuk mencari nilai XI, kita harus lihat nilai yang telah diberikan pada soal, di mana di sini 30 kita tambahkan dengan 39, terus kita bagi 2, yaitu mendapatkan hasil 34,5. Dan 40 ditambah 49 dibagi 2 itu 44,5. 50 ditambah 59 dibagi 2 itu 54,5. Dan 60 tambah 69 dibagi 2 itu 64,5. Kemudian selanjutnya itu kita mencari FI XI, di mana FI-nya itu kita lihat dari frekuensi dan XI-nya itu nilai yang telah kita cari sebelumnya. Gimana cara mencarinya itu? Kita tinggal kalikan di antara FI dan XI ini. Dimana di sini kan FI terlebih dahulu, jadi 3 kita kalikan dengan 34,5 dihasilkan yaitu 103,5. 7 dikalikan 44,5 itu hasilnya 311,5. 6 dikali 54,5 itu hasilnya 327, dan 4 dikali dengan 64,5 itu hasilnya 258. Dari semua FI XI ini kita dapat jumlahkan itu mendapatkan hasil yaitu 1000. Dimana untuk mencari XI minus X bar itu kita harus menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Dimana nilai rata-rata itu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI XI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Dimana nilai FI XI nya tadi telah kita jumlahkan, yaitu mendapat nilai sebesar 1000. Dan nilai FI nya tadi itu jumlah dari frekuensi ini, yaitu 20. Jadi 1000 dibagi dengan 20 itu hasilnya 50. Kemudian dan telah kita ketahui kan dari nilai dari rata-ratanya, kemudian kita jumlahkan itu XI dikurang X bar. Di mana XI-nya di sini 34,5 itu kita kurangkan dengan jumlah ini. Kenapa hasilnya plus? Karena di sini terdapat tanda mutlak. Jadi hasilnya itu
mana rumus dari simpangan rata-rata itu SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R FI XI minus X bar per XI sama dengan 1 sampai R FI. Dari rumus ini kita dapatkan yaitu hasil yaitu 170 kita bagi dengan 20 yaitu nilai frekuensinya. Dari 170 ini kita bagikan 20 itu mendapatkan hasil 8,5. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.